Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darmin Sarkowi di podcast hari ini. Sengaja kita menghadirkan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kurniawan. Iya. Pak Kurniawan, banyak pelanggaran sama ini? Kalau pelanggaran itu sih ada, tapi tidak terlalu Kita banyak. lanjutkan sebentar lagi ya Siap. Pak. Jadi sahabat Detik Sumsel, menjelang 14 Februari 2024, Bawaslu tentu sangat sibuk sekali. Paling tidak melihat dan meneliti kira-kira bagian mana yang ada pelanggarannya menjelang pemilu 2024. Apakah memang pemilu menjalankan tugasnya secara efektif untuk menghadirkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil? Bersama saya ada Bapak Kurniawan. Pak Iya. Kurniawan, seperti yang di awal tadi, kira-kira ada pelanggaran? Iya. Kalau harapannya sih semua pihak itu pengen pemilu ini bersih, jujur, adil. Ah, itu Tentu, pengennya iya, peserta keinginan pemilu. masyarakat, keinginan semua pihak ya, termasuk ada peserta pemilu juga yang demikian. Hmm. Namun dalam perjalanan pemilu 2024 ini tentunya ada dinamika-dinamikanya kan. Hmm. Dalam konteks pengawasan Bawaslu tentunya sesuai dengan tugas dan wewenangnya mengawasi Iya. seluruh proses tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik hingga saat ini masuk ke masa kampanye dan beririsan dengan tahapan logistik. Nah, Tentunya dalam tahapan kampanye ini eh, pelanggaran itu pasti ada. pelanggaran pasti ada. Iya, Biasanya yang setiap pemilu ada saja. pasti ada pelanggaran. Oke. Nah, tentunya apakah pelanggaran ini dapat kita minimalisir, misalnya. Contohnya yang sedang tren saat ini pelanggaran APK ya. Ya banyak sekali APK yang bertebaran di seluruh wilayah di Sumatera Selatan. Pelanggaran itu sendiri lebih dominan di pelanggaran APK, alat peraga kampanye. Oh, Ya, alat peraga kampanye itu memang diberikan ruang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Tapi ruang yang diberikan itu tentunya ada tempat-tempatnya. Nah, tempat-tempat itu ber mengacu juga kepada perda masing-masing daerah. oke. Ya, Pak Kurniawan, sekarang kita menyoroti banyak sekali APK yang bertebaran di ya, masyarakat, terutama nempel di jalan-jalan. ya. Ada peraturan khusus mengenai APK ini terkait dengan menjelang dan masa kampanye ini, Pak Kurniawan? Iya, kalau aturannya sih ada, terutama soal tempat ya. Oh, Tempat itu ada ditentukan oleh KPU. Tempat pemasangan alat peraga kampanye itu misalnya eh, tidak boleh dipasang di pepohonan oh, tapi masih atau banyak Pak itu Pak. di jalan-jalan protokol, di tempat ibadah, di tempat Oh, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah itu kan tidak boleh. oh, Ya, apalagi misalnya seperti kemarin itu ada yang melaporkan bahwa di rumahnya dipasang alat peraga kampanye di halaman rumahnya. Ternyata yang punya rumah itu polisi. oh, Ya, itu kan jelas dilarang kan. oh. Nah, Polisi harus netral Pak ya. iya jelas harus netral. Tapi ternyata setelah kita lakukan penelusuran, memang banyak partai politik atau caleg ini dalam pemasangan APK itu melalui pihak ketiga, melalui vendor. Oh, Vendor artinya kan, tanpa pengawasan khusus ya Pak ya. iya, vendor ini kan taunya kan Nempel. bayaran. Oke, Ya, serah dipasang di mana, yang penting berapa yang terpasang itu yang dibayar oleh oke. caleg kan. Nah, Tidak makanya ada juga edukasi ya Pak. ya mestinya harus ada Kalau dari edukasi. Bawaslu sendiri, Pak Kurniawan, Ya. apakah ada sebelumnya ada edukasi untuk masalah APK misalnya atau masalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh peserta pemilu? Iya, dari awal kita sudah kita sosialisasikan
kita sampaikan aturannya kepada partai politik, kepada calon DPD, itu sudah kita sampaikan bahwa kita sampaikan ada tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan APK. Ya mungkin partai politiknya yang atau calegnya yang memperhatikan itu. Kalau vendornya kan tidak sampai ke situ kan. Oke. Ya. Pak Kurniawan, sekarang kan zamannya zaman medsos nih Pak. Nah, Apakah juga jadi perhatian Bawaslu terkait dengan masalah medsos, terkait YouTube atau apapun namanya medsos itu? Karena banyak bertebaran juga informasi-informasi dari medsos itu yang kadang-kadang menyesatkan nih Pak Kurniawan. Apakah ada juga prioritas kita untuk memperhatikan kampanye melalui medsos dari setiap peserta atau dari para caleg misalnya Pak Kurniawan? ya kalau kampanye di media sosial itu diperbolehkan. Tapi akunnya harus didaftarkan. Oh, Tidak boleh sembarangan akun. Ya, artinya harusnya akun yang terdaftar iya ya. akun yang terdaftar. Kalau yang masalah akun pribadi Pak Kurniawan? Akun pribadi itu kan bentuknya bukan kampanye. Nah, yang untuk kampanye akun yang memang didaftarkan. Terserah misalnya akun pribadinya juga akan didaftarkan. Nah, itu artinya setiap partai politik ya, setiap partai politik itu boleh berkampanye di media sosial dengan mendaftarkan 20 akun. Ya, artinya setiap partai itu dia punya hak untuk mendaftarkan itu maksimal 20 akun. Entah dengan platform apa itu bebas. Misalnya atau dia mau Facebook saja atau WA saja, itu pokoknya ada 20 akun yang didaftarkan ke KPU. Sudah ada Pak dari Bawaslu itu yang melaporkan bahwa mereka akan kampanye melalui medsos misalnya? Sudah, akun banyak. yang didaftarkan itu sudah disampaikan ke kita, makanya itu yang kita awasi. Kalau masyarakat secara umum mendaftarkan akunnya itu ke KPU atau ke Bawaslu? Enggak, dia bukan dari masyarakat, dia melalui partai politik. Ya, kalau parpol kan dia parpol, kalau DPD calon DPD. Itu yang kalau masyarakat secara umum tidak boleh mendaftarkan itu. Artinya kalau dia cuma dapat share, tinggal kita lihat kan. Nah, Pernah terjadi hal-hal yang kira-kira mengganggu kondisi bahwa ini akan mengganggu persiapan pemilu atau masa kampanye ini Pak? iya, kalau Di media sosial ini? informasi-informasi hoax yang ada di media itu kan jelas masuk bagian pengawasan kita juga. Ketika itu menurut kita mengganggu atau melanggar, tentunya akan kita kan ada cyber. Ada tim cybernya? Ya, tim cyber polisi itu yang tergabung di kita di Gakumdu. Nah, itu yang ikut bagian dalam pengawasan. Ya, polisi kan punya patroli cyber sekarang kan namanya. Itu juga informasi-informasi itu diinformasikan juga ke Bawaslu. Nah, ketika itu ada pelanggaran, tinggal kita lihat. Artinya apakah memang akunnya akan ditutup atau memang ada pelanggaran pidana pemilu, itu nantinya akan kita teruskan ke Gakumdu, atau memang ada pidana umum di situ, artinya kita teruskan ke kepolisian. Oke, sejauh ini Pak di Sumatera Selatan apakah ada pelanggaran di Bawaslu? Kalau pelanggarannya ada. Ada. Iya, kalau pelanggaran itu dalam bentuk apa Pak pelanggarannya Pak? Yang awal tadi kita sampaikan itu pelanggaran APK ya, alat peraga kampanye. Terus ada soal netralitas kemarin di Kabupaten OI, Pegan Ilir, netralitas kepala desa. Itu sudah ditindaklanjuti ke Gakumdu. Ya. Terus ada lagi yang di MUBA itu PPK, itu juga sudah kita tindak lanjuti terkait dengan informasi yang viral di media sosial kemarin itu kan. Ya. Netralitas. Iya. Artinya kita tidak berpihak di. Betul. Kalau kemarin baru saja Jokowi
membuat pernyataan, Ya, Pak, bahwa dari siapapun bisa melakukan kampanye, termasuk juga aparat negara katanya, baru saja, dan itu viral sekali, Pak Kurniawan. ya, Apakah menjadi perhatian dari Bawaslu juga, Pak? ya. Artinya ada yang memang diperbolehkan pejabat negara itu kampanye kan, menteri misalnya kan, ya dengan syarat cuti, ya cuti di luar apa tanggungan negara. Kalau hari Sabtu Minggu memang boleh ya, Oh, bebas. Tapi kalau di luar itu harus cuti. Ada beberapa ketentuan itu, misalnya kepala daerah, menteri yang boleh berkampanye. berkampanye. Nah, kalau yang untuk presiden itu kan sudah disampaikan oleh Ketua KPU RI kan eh, harus izin. Nah, izinnya itu presiden juga. Nah, itu seperti itu kan. Terkait dengan misalnya mau apa ikut kampanye kan. Nah, itu memang ada ketentuan bahwa ada beberapa pejabat itu yang memang diperbolehkan. Yang tidak boleh ini ASN. ASN. ASN, TNI, Polri itu tidak boleh kampanye. Oke. Tapi kalau ASN kan yang bersangkutan punya hak pilih. Iya. Ya, berhak juga. Terserah pilih siapa ya, Pak ya? Iya, kalau itu kan bebas kan. Tapi kalau TNI Polri memang tidak punya hak Oh, memilih maupun dipilih. oke. Ya. Artinya memang benar-benar netralitasnya harus Iya, terjamin. harus dijaga. Dan di Sumatera Selatan eh, kepolisian, TNI, termasuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan itu sudah melaksanakan deklarasi terkait dengan netralitas itu. Kalau polisi ngaman ke boleh lah ya, Pak kalau ya? polisi hadir di tengah kampanye dalam rangka pengamanan boleh. Bukan ikut kampanye. Bukan ikut kampanye. Oke, seperti itu Iya. ya. Baik. Ada jaminan nggak, Pak? 2024 hari ini, 14 Februari itu bahwa kita akan netral insya Allah misalnya. Di 14 Februari nanti di pemilu kita. Ini yang mana ya? Yang kalau Bawaslu sudah dipastikan. Oh, Iya, kalau ada jaminan dari Bawaslu bahwa insya Allah itu penyelenggara akan pemilu netral. insya Allah netral. Oke, jaminannya apa? Seperti apa, Netral Pak dan Kurniawan? harus ditunjukkan netralitasnya. Di sisi pengawasannya ya? Iya, nah, kita bukan hanya bicara netral, tapi harus kita tunjukkan bahwa kita itu netral. Bentuk penunjukannya seperti apa, Pak Kurniawan, kepada masyarakat? Kalau ini kan kita tidak menunjukkan misalnya keberpihakan kita terhadap misalnya dengan partai politik, dengan tim paslon atau apa itu harus kita tunjukkan. Soal ketemu misalnya, kan tidak boleh kita ketemu dengan caleg misalnya. Iya, kecuali misalnya caleg yang bersangkutan itu datang ke kantor. Memang ada kebutuhan untuk misal konsultasi apa-apa kan. Tidak boleh ketemu di suatu tempat yang ditentukan. Iya, apalagi ketemu di warung kopi itu sangat dilarang. Oh, Iya. kongko di kafe misalnya, Pak ya? Kafe kan meskipun misalnya entah itu ada hubungan keluarga, entah pembicaraan yang lain, tapi pandangan masyarakat itu ya khawatirnya ada apa-apa di situ kan. Nah, jadi makanya, waskat benar, Pak ya? Iya. Pengawasan melekat benar. Pengawasan melekat, memang melekat kita. Memang melekat. Iya. Oke, siap-siap. Ada lagi Pak Kurniawan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kita, penonton kita di Detik Sumsel ini, karena terkait dengan pengawasan dari Bawaslu Sumatera Selatan. Kita juga mengajak masyarakat karena Bawaslu ini kan sumber daya manusianya terbatas. Dan itu kita butuh dengan pengawasan partisipatif namanya. Keterlibatan masyarakat. Iya, keterlibatan masyarakat untuk misalnya menyampaikan informasi atau melaporkan langsung. Bisa seperti itu, Pak Kurniawan. Oke, melalui apa, Pak? Kita datang langsung boleh, atau misalnya kita ke kontak kita juga boleh. Kontaknya bisa disebutkan, Pak Kurniawan? Mungkin masyarakat yang nonton kita nanti mau pengen kalau ada apa-apa pengen ngadu nih.
Pak Kurniawan atau bapak-bapak yang ada di Bawaslu bahwa ini ada pelanggaran nih misalnya. Iya, nanti kita sampaikan kontak Pengaduannya pengaduannya ke masyarakat. masyarakat secara luas. Ini juga sudah beberapa kali kita sebarkan kemarin ke masyarakat terkait kontak pengaduan itu. Dan kalau memang ada, kita kan ada sampai ke tingkat TPS kan, Oh. pengawas kita. Jadi misalnya kejadian di TPS itu ada pengawas TPS kita, atau kejadiannya di tingkat desa dan kelurahan itu ada Oh. pengawas desa dan kelurahan artinya. Berarti benar-benar sudah nyebar pengawas ini. Iya, sudah nyebar. Dan kita juga ada kemarin itu semacam sekolah pengawasan partisipatif. Sekolah pengawasan Iya. partisipatif. Itu Iya, tingkat jadi- apa Pak Kurniawan? Jadi kita mahasiswa yang kita rekrut di situ. Nah, mahasiswa itu kita kader. Oh. Kita bagian dari pengkaderan kita untuk berpartisipasi. Oh, Ya, artinya untuk itu, mengawasi juga. iya, itu tersebar di seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Pak Kurniawan, terima kasih obrolan kita Oke, singkat terima memang, tapi kita berharap 14 Februari pemilu akan benar-benar menjadi netral dan jujur serta adil. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Kurniawan, salam untuk Sama-sama. bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Siap. Bawaslu Sumatera Ya, terima Selatan. kasih. Terima kasih sahabat Detik Sumsel, obrolan saya dengan Bapak Kurniawan, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah berakhir. Saya Darul Sarkawi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.